Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Jauh sebelum dunia mengenal gemerlap peradaban, sebelum tangan manusia menorehkan sejarah di batu dan tanah, terbentanglah sebuah negeri yang begitu indah. Negeri itu terletak di sebuah lembah yang hijau menyejukkan mata, diapit oleh bukit-bukit megah yang menjulang seolah menyentuh langit. Dari puncaknya mengalir sungai-sungai jernih yang berliku lembut, berkilauan ketika disentuh cahaya mentari pagi. Di sanalah tinggal sebuah kaum yang dikenal makmur dan sejahtera, kaum yang disebut kaum Sodom. Mereka hidup dengan hasil bumi yang melimpah, ladang-ladang yang subur, serta kehidupan yang rukun dan tentram. Tak ada yang kekurangan, tak ada yang kelaparan, karena mereka saling menolong dan bekerja bersama. Di negeri itu pula, seorang nabi yang bijaksana senantiasa mengayomi dan mengajak kaumnya dalam kebaikan. Dialah Nabi Lut alaihissalam. Pada mulanya, kaum Nabi Lut adalah kaum yang diberkahi oleh Allah. Mereka hidup dalam kedamaian, saling mencintai, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Gotong royong adalah napas kehidupan mereka. Jika satu keluarga membangun rumah, seluruh warga ikut membantu. Bila seorang petani turun ke ladang, tetangganya turut menyumbang tenaga. Mereka bekerja bersama, makan bersama, dan beristirahat bersama dalam suasana yang penuh kasih dan kebersamaan. Mereka adalah bangsa yang kuat karena persatuan mereka. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak ada yang menindas atau menipu. Itulah sebabnya kehidupan mereka makmur, tentram, dan penuh berkah. Anak-anak tumbuh dalam keceriaan, para ibu menjaga rumah dengan cinta, dan para ayah bekerja dengan semangat. Namun di balik kedamaian itu, ada satu makhluk yang tak pernah suka melihat manusia hidup dalam ketaatan dan persaudaraan. Dialah iblis laknatullah. Sejak awal ia menyimpan dendam terhadap anak-anak Adam. Dan ketika ia melihat kaum Nabi Lut hidup dalam kerukunan dan iman yang kuat, hatinya membara oleh iri dan kebencian. Ia pun mengerahkan bala tentaranya, setan-setan yang licik dan tak kenal lelah. Pergilah kalian, perintah iblis. Masuklah ke hati manusia-manusia itu, bisikkan kebencian di antara mereka, pecah belah persatuan mereka, dan buat mereka saling curiga. Maka bermulalah godaan itu. Ada yang dibisikkan untuk merasa dirinya lebih penting dari yang lain, ada yang mulai iri terhadap keberhasilan saudaranya. Ada pula yang mulai malas bekerja bersama, mencari alasan untuk tidak ikut bergotong royong. Namun setiap kali bisikan itu datang, kaum Nabi Lut saling mengingatkan, "Kita ini saudara, jangan sampai ada permusuhan di antara kita." Mereka menolak dengan tegas segala upaya perpecahan, dan selama itu pula iblis gagal. Usahanya seperti angin yang menabrak dinding batu, tak ada hasil. Kaum Nabi Lut terlalu kuat dalam ikatan iman dan persaudaraan. Namun bukan iblis namanya bila menyerah begitu saja. Kegagalannya memecah persatuan kaum Nabi Lut membuatnya semakin murka. Maka ia pun mencari cara lain, cara yang lebih licik dan tersembunyi. Setiap kali kaum Nabi Lut pulang dari ladang dan pekerjaan mereka, iblis diam-diam turun ke lembah, merusak hasil kerja mereka. Tanaman yang semalam tumbuh subur, keesokan harinya tampak hancur dan berserakan. Dinding-dinding yang baru dibangun tiba-tiba roboh, dan alat-alat kerja mereka ditemukan rusak berantakan. Keesokan harinya, kaum Nabi Lut pun berkumpul dengan wajah heran. "Siapa yang tega melakukan ini?" tanya seorang di antara mereka. "Tanamanku juga hancur, padahal semalam ladangku dalam keadaan baik." Timpal yang lain, "Apakah mungkin ada binatang buas yang datang?" Tambah seorang lagi, "Namun kerusakan itu terlalu rapi untuk ulah hewan, dan terlalu tersembunyi untuk dilakukan manusia biasa." Hari demi hari kejadian serupa terus berulang. Iblis melakukan perbuatannya bukan sekali dua kali, melainkan berulang-ulang dengan tujuan yang jelas, membangkitkan amarah di antara mereka. Ia berharap kaum Nabi Lut akan saling curiga, saling menyalahkan, dan akhirnya berpecah belah. Sebab ia tahu, selama mereka bersatu, ia tak akan mampu menyesatkan satu pun dari mereka. Namun ternyata rencananya kembali gagal. Kaum Nabi Lut tetap teguh dan kompak. Mereka tidak saling menuduh,
tidak pula saling membenci. Sebaliknya mereka bermusyawarah dengan kepala dingin dan berkata, "Kita tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti. Lebih baik kita bersama-sama mencari tahu siapa pelaku sebenarnya." Kesabaran dan kebersamaan mereka membuat iblis semakin geram. Ia sadar tak mudah menghancurkan kaum yang hatinya dipenuhi persaudaraan. Menyadari bahwa usahanya kembali menemui kegagalan, iblis tidak tinggal diam. Dengan kelicikan yang menjadi tabiatnya, ia pun merancang tipu daya baru. Kali ini jauh lebih halus, jauh lebih berbahaya. Pada hari berikutnya, saat matahari mulai naik dan kaum Nabi Lut berangkat bekerja seperti biasa, iblis menampakkan dirinya dalam wujud seorang pemuda yang manis dan tampan. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut, dan penampilannya memikat. Tak ada yang akan menyangka bahwa di balik ketampanan itu tersembunyi hati yang hitam dan niat yang jahat. Ketika para pekerja sibuk di ladang dan di tempat-tempat mereka biasa beraktivitas, iblis mulai melancarkan aksinya. Ia pura-pura datang ke area kerja kaum Nabi Lut, lalu dengan sengaja merusak hasil pekerjaan mereka di depan mata orang-orang. Ia mematahkan tanaman, menendang batu bangunan, dan merobohkan alat-alat kerja yang baru saja disusun rapi. Melihat itu, kaum Nabi Lut pun terkejut dan berteriak marah. "Itu dia pelakunya," seru salah seorang dari mereka. "Selama ini kita mencari-cari, rupanya dia yang telah membuat kekacauan di negeri kita." Tanpa menunda waktu, mereka beramai-ramai menangkap pemuda tampan itu. Ia tidak melawan, bahkan tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti, seolah menunggu sesuatu. Setelah dibawa ke hadapan para tetua, mereka menginterogasinya dengan tegas. "Siapa kau sebenarnya?" tanya salah seorang pemimpin kaum. "Dari mana asalmu?" sambung yang lain. "Dan mengapa kau berani merusak hasil kerja kami yang telah kami perjuangkan bersama?" Dengan wajah tenang, pemuda itu, jelmaan iblis, menjawab dengan suara lembut, "Ya, akulah yang melakukannya. Aku sendirilah yang menghancurkan hasil pekerjaan kalian." Kemarahan pun memuncak. Mereka sepakat, perbuatan itu tidak bisa dibiarkan. "Untuk pemuda sejahat ini, tidak ada hukuman lain selain kematian," ujar salah satu dari mereka. Yang lain pun mengangguk setuju. Namun sebelum melaksanakan hukuman tersebut, mereka memutuskan untuk mengurung pemuda tampan itu terlebih dahulu. Mereka ingin mengetahui lebih jauh, siapa dia sebenarnya. Siapa orang tuanya, dari mana asalnya, dan apa motif di balik tindakannya yang aneh. Malam itu, pemuda itu dikurung di sebuah ruangan yang dijaga ketat. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik dinding gelap itu, iblis sedang menyiapkan langkah selanjutnya. Sebuah tipu daya yang kelak akan mengguncang hati dan mengubah tabiat kaum Nabi Lut untuk selamanya. Ketika pemuda tampan jelmaan iblis itu mendekam di penjara, ia dijaga secara bergiliran oleh para penjaga. Malam demi malam berganti, hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang menggantung di langit dan semua penghuni negeri telah terlelap, iblis mulai memainkan tipu dayanya. Dari balik jeruji, ia mulai menangis dengan suara lirih, seolah menanggung kesedihan mendalam. Suara tangisannya terdengar menyayat hati. Sang penjaga yang tengah bertugas merasa iba. Tangis pemuda itu terdengar begitu memilukan, seolah keluar dari hati yang benar-benar hancur. Ia pun mendekat, lalu bertanya dengan lembut, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis di malam yang sunyi ini?" Dengan wajah tertunduk dan suara bergetar, jelmaan iblis itu menjawab, "Setiap malam sebelum tidur, ayahku selalu memelukku dan menenangkan hatiku. Kini aku sendirian di tempat gelap ini, tak ada siapapun yang menemaniku." Seketika, hati sang penjaga luluh. Rasa kasihan tumbuh dalam dadanya, hingga ia berkata, "Apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu tenang?" Pemuda itu menatapnya dengan mata yang seolah penuh ketulusan. "Peluklah aku," katanya lirih. "Aku hanya ingin merasakan ketenangan untuk terakhir kali, sebab besok adalah hari kematianku." Kata-kata itu menggugah hati sang penjaga. Ia merasa iba, bahkan tidak menyadari bahwa di hadapannya adalah sosok iblis yang menyamar. Maka ia pun masuk ke dalam ruangan penjara dan memeluk sang pemuda dengan niat menghibur, tanpa mengetahui bahwa pelukan itu adalah awal dari tipu daya besar. Ketika si pemuda terbaring dalam pelukannya,
Ia sengaja membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan nafsu sang penjaga. Ia melakukannya terus-menerus hingga syahwat sang penjaga menjadi menggelora. Bisikan halus pun mulai bergaung di telinga sang penjaga. Bisikan yang membelokkan rasa kasih menjadi nafsu dan menggantikan rasa iba dengan keinginan yang gelap. Hingga akhirnya sang penjaga pun terperangkap. Ia tak sadar bahwa dirinya tengah dijerat oleh tipu daya iblis yang halus namun mematikan. Begitu mengetahui sang penjaga tak kuasa menahan nafsu birahi, anak manis jelmaan iblis itu kemudian mengajarkan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah peradaban manusia, yakni perbuatan sodomi. Di malam itulah kejahatan baru lahir di muka bumi. Dan dari satu jiwa yang tergoda, benih dosa itu mulai menyebar, menulari hati-hati yang lalai, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang mengundang murka Tuhan. Pagi pun datang. Saat sang penjaga terbangun, ia mendapati pemuda tampan yang dijaganya telah lenyap tanpa jejak. Kebingungan pun menyelimuti dirinya. Namun yang lebih mengerikan, benih kejahatan yang telah ditanam iblis malam itu mulai tumbuh dalam hatinya. Ia menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang terjadi di dalam penjara. Tanpa sadar, ia sedang menyebarkan perbuatan terkutuk yang berasal dari iblis itu sendiri. Mendengar kisah itu, sebagian dari mereka menjadi penasaran. Dan dari rasa penasaran itulah, godaan iblis mulai menjalar dari satu hati ke hati yang lain. Mereka tergoda untuk meniru perbuatan sang penjaga, ingin merasakan apa yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Tanpa menyadari bahwa langkah kecil itu adalah pintu menuju kehancuran besar. Ketika mereka merasakan hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya, hati mereka mulai terikat oleh nafsu dan kenikmatan yang dilaknat. Hari demi hari, kebiasaan buruk itu menyebar luas. Nilai-nilai suci yang dulu mereka junjung tinggi mulai pudar. Kaum yang dulu dikenal penuh kasih, gotong royong, dan ketaatan, kini berubah menjadi bangsa yang kehilangan arah. Mereka lupa pada fitrah, lupa pada Tuhannya, dan lupa pada tujuan hidup yang mulia. Namun rupanya rencana iblis tidak berhenti sampai di situ. Masih ada agenda jahat lain yang ingin ia wujudkan. Rencana yang lebih halus namun jauh lebih mematikan. Kali ini, iblis menjelma menjadi sosok wanita yang sangat cantik dan mempesona. Dengan tipu daya yang halus, ia mendatangi kaum perempuan di negeri itu. Ia berkata dengan suara lembut namun beracun, "Wahai para wanita, tidakkah kalian tahu, suami-suami kalian kini telah berpaling dari kalian. Mereka tidak lagi membutuhkan kalian. Untuk apa kalian mempertahankan mereka?" Ucapan itu menyusup ke dalam hati para wanita. Sebagian dari mereka menjawab, "Kami telah mengetahui hal itu, tapi apa yang harus kami lakukan?" Maka, iblis pun mengajarkan kepada mereka cara hidup yang bertentangan dengan fitrah, menanamkan kebiasaan baru yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya. Sedikit demi sedikit, kaum perempuan pun mulai terjerumus ke dalam jalan yang sama, sesatnya dengan kaum laki-laki mereka. Hingga akhirnya, mereka pun tidak lagi saling membutuhkan. Lelaki lebih memilih dengan lelaki, dan wanita lebih memilih dengan wanita. Mereka telah menyimpang dari kodratnya. Begitulah ketika perbuatan menjijikan telah menyelimuti seluruh negeri, batas antara baik dan buruk pun lenyap. Mereka tak lagi malu, bahkan di jalanan mereka berbuat tanpa rasa malu. Di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, mereka berbuat zina sesama jenis, seolah-olah bumi tak lagi memiliki aturan dan langit tak lagi mengawasi. Malu telah sirna dari hati mereka, dan dosa menjadi kebanggaan yang dipamerkan. Mereka terbuai oleh nafsu yang menyimpang, terjerumus dalam birahi yang menjijikan. Inilah saat di mana manusia tidak lagi mengenal fitrah, di mana dosa dianggap sebagai kepuasan. Bahkan ketika seorang musafir datang dari kota lain, mereka tidak lagi menunjukkan keramahan yang dahulu menjadi ciri bangsa itu. Sebaliknya mereka menghadang, merampok, dan memperkosanya. Bila yang datang musafir laki-laki, maka akan diperkosa oleh kaum laki-laki. Bila yang datang musafir perempuan, maka akan diperkosa oleh kaum perempuan. Begitulah tipu daya iblis. Ketika ia tak mampu memecah belah suatu kaum dengan permusuhan, ia memilih cara lain, menghancurkannya dari dalam melalui moral yang bejat dan terlaknat. Melihat kaum Sodom semakin tenggelam dalam kerusakan moral,
Allah pun mengutus seorang nabi yang mulia, Nabi Lut alaihissalam, untuk mengingatkan mereka, membimbing mereka, dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Puluhan tahun lamanya Nabi Lut berdiri di tengah mereka, menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Beliau mengajak mereka meninggalkan perbuatan keji, memperingatkan bahwa azab Allah akan datang jika mereka tetap bersikeras pada jalan kesesatan. Namun hati mayoritas kaum Sodom telah mengeras seperti batu. Hanya segelintir saja yang tersentuh oleh nasihat itu, sementara sebagian besar tetap membangkang. Mereka mengancam, menantang, bahkan meremehkan peringatan Nabi Lut. Datangkanlah azab itu jika engkau memang benar. Mereka berkata dengan angkuh, seakan-akan langit dan bumi bukan lagi di bawah kekuasaan Allah. Melihat kaumnya yang semakin brutal dan khawatir bahwa perbuatan mereka akan menular ke negeri-negeri lain dan generasi berikutnya, Nabi Lut pun menengadahkan tangan dan berdoa dengan penuh kesedihan. Ya Allah, jika mereka sudah enggan kembali, maka turunkanlah keputusanmu. Selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman, dan tegakkanlah hukuman bagi kaum yang telah melampaui batas. Doa Nabi Lut pun diperkenankan oleh Allah. Maka diutuslah 3 malaikat mulia, menyamar sebagai manusia tampan dengan 2 tugas, membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim, dan membawa keputusan azab untuk kaum Sodom. Sebelum menuju negeri Sodom, para malaikat itu terlebih dahulu singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara dekat dan sekaligus paman dari Nabi Lut. Kala itu, setelah Allah menganugerahkan bayi Ismail kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya yang bernama Siti Hajar, hati beliau masih menyimpan sebuah harapan. Beliau memohon kepada Allah agar juga dikaruniai keturunan dari istrinya yang pertama, yakni Siti Sarah, wanita mulia yang telah setia menemaninya sejak awal dakwah, melalui suka dan duka dalam menegakkan kalimatullah. Doa itu tidak pernah padam. Setiap malam Nabi Ibrahim menengadahkan tangan, memohon dengan penuh kerendahan hati. Dan tibalah hari ketika doa tersebut dijawab melalui cara yang begitu menakjubkan, yaitu dengan datangnya 3 malaikat ke kediaman Nabi Ibrahim. Akan tetapi beliau tidak mengetahui bahwa ketiga tamunya adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Sebagaimana akhlak beliau, Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat memuliakan tamu. Tanpa menunggu lama, beliau segera menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, memanggangnya dengan tangan sendiri, lalu menghidangkannya kepada para tamu tersebut. Namun saat makanan dihidangkan, ketiga tamu itu tidak menyentuhnya, tidak makan, tidak pula minum. Pemandangan itu membuat hati Nabi Ibrahim bergetar. Dalam adat orang-orang beriman kala itu, tamu yang enggan menyentuh hidangan dapat menjadi tanda bahaya. Rasa takut pun menyelinap di hati beliau. Melihat kegelisahan itu, para tamu tersebut segera berkata dengan lembut, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim." Saat itulah mereka mengungkapkan identitas yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah. Mereka datang membawa 2 kabar, kabar gembira dan kabar peringatan. Kabar gembira itu adalah tentang akan lahirnya seorang bayi dari rahim Siti Sarah. Siti Sarah yang sedang berada tidak jauh dari percakapan tersebut mendengar berita itu. Dengan rasa heran bercampur takjub, ia pun mendekat. Usianya saat itu telah lanjut dan mandul sejak muda, sedangkan Nabi Ibrahim pun sudah renta. Bagaimana mungkin mereka akan mempunyai anak? Dalam keheranan yang penuh tanda tanya, para malaikat berkata kepadanya, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi, maha mengetahui." Quran Surat Az-Zariyat ayat 30. Mendengar itu, seluruh keheranannya berubah menjadi tawa. Beliau sangat tidak menyangka, di usianya yang sudah tua, tapi bisa memiliki anak. Oleh sebab itulah beliau tertawa, dan ketika bayinya lahir, bayi tersebut diberi nama Ishak, yang artinya yang tertawa atau tersenyum. Setelah para malaikat menyampaikan kabar agung tentang kelahiran Ishak, barulah mereka menjelaskan maksud utama kedatangan mereka ke dunia manusia. Dengan suara yang tegas namun penuh ketentraman, mereka berkata bahwa mereka diutus oleh Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam, yang telah jauh melampaui batas-batas kemaksiatan. Mendengar rencana azab itu, hati Nabi Ibrahim tersentuh oleh belas kasih.
Beliau adalah seorang nabi yang amat penyayang, yang selalu berharap kebaikan bagi manusia. Dengan rendah hati beliau memohon agar azab tersebut ditangguhkan. Barangkali kaum Sodom masih bisa disadarkan, atau barangkali ada sebagian kecil dari mereka yang mau bertaubat. Tetapi para malaikat menjawab dengan penuh kepastian bahwa keputusan Allah telah final. Hanya kehancuran yang pantas bagi kaum yang telah durhaka. Nabi Ibrahim pun pasrah menerima ketetapan Allah. Beliau yakin bahwa keputusan Allah adalah yang paling benar, bahkan ketika hati manusia sulit memahami hikmahnya. Namun sebelum para malaikat itu berpaling, Nabi Ibrahim memohon satu hal dengan penuh harap, agar keponakannya, Nabi Lut, beserta keluarganya diselamatkan dari azab yang akan diturunkan. Para malaikat pun mengabulkan permintaannya. Mereka menjamin bahwa Nabi Lut dan keluarganya aman, tidak akan tersentuh sedikit pun oleh azab yang akan menimpa kaumnya. Hati Nabi Ibrahim menjadi tenang. Beliau sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada Allah yang maha bijaksana. Maka berangkatlah para malaikat meninggalkan kediaman Nabi Ibrahim. Mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri Sodom, tempat di mana kemaksiatan telah merajalela dan hukum Allah akan segera ditegakkan. Mereka, 3 malaikat yang diutus Allah, menyamar sebagai 3 lelaki muda berparas tampan dan mempesona. Ketika hendak memasuki gerbang kota, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah putri Nabi Lut alaihissalam. "Kami hendak bertamu ke rumah ayahmu." Putri Nabi Lut terkejut, bukan karena mereka asing, tetapi karena ia tahu betapa berbahayanya kota itu, apalagi bagi para pemuda tampan seperti mereka. Maka dengan cemas ia berkata, "Jangan masuk ke kota ini dulu, biarkan aku memberitahu ayahku terlebih dahulu." Ia pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dengan napas terengah oleh kekhawatiran, ia mengabarkan kepada ayahnya bahwa ada 3 tamu asing, 3 pemuda tampan yang ingin bertamu. Mendengar itu, Nabi Lut terdiam. Raut wajahnya berubah pucat. Ia tahu betapa bejatnya kaumnya. Ia tahu apa yang akan terjadi jika penduduk Sodom melihat para pemuda tampan memasuki rumahnya. Ia tidak mampu melindungi mereka jika kaumnya datang beramai-ramai. Namun, setelah kebingungan yang begitu menyesakkan, Nabi Lut pun menyerahkan semuanya kepada Allah. Ia lalu memerintahkan kedua putrinya untuk mengantar para tamu itu ke rumah secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang melihat. Kedua putrinya patuh, tapi istrinya berbeda. Diam-diam istri Nabi Lut keluar dan membocorkan kabar itu kepada penduduk Sodom. "Di rumahku ada 3 pemuda tampan," katanya dengan penuh pengkhianatan. Kabar itu menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Para lelaki Sodom langsung berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut dengan nafsu yang membara. Mereka memaksa Nabi Lut menyerahkan para tamu itu kepada mereka. Nabi Lut keluar dan menahan mereka semampunya. "Jangan ganggu tamuku, jangan lakukan perbuatan keji itu." Namun kaum Sodom justru semakin beringas. Mereka mengancam akan mendobrak pintu bila Nabi Lut tetap menolak. Jumlah mereka terus bertambah. Suara teriakan memecah malam. Nafsu dan amarah bercampur menjadi kekacauan. Melihat keadaan yang tak terkendali, Nabi Lut hanya bisa menunduk pasrah. Ia berkata kepada para tamu itu dengan lirih, "Aku tak mampu menghadapi mereka. Aku tak punya kekuatan lagi." Tiba-tiba, 3 pemuda itu menatap Nabi Lut dan berkata, "Jangan takut, kami adalah malaikat utusan Allah." Kemudian mereka mengungkapkan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. Lalu mereka memerintahkan Nabi Lut untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, penduduk Sodom yang beringas itu berebut masuk. Namun seketika, pandangan mereka menjadi gelap. Malaikat itu membutakan mata mereka. "Kenapa mataku? Kenapa aku tidak bisa melihat?" teriak mereka sambil saling bertabrakan dan menjerit panik. Pada saat itulah para malaikat memerintahkan Nabi Lut, "Segera tinggalkan rumah ini bersama keluargamu. Pergilah sebelum azab menimpa. Dan jangan ada seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang." Maka Nabi Lut pun berangkat bersama 2 putrinya. Mereka berjalan cepat dalam gelap malam, tanpa menoleh, tanpa ragu. Adapun sang istri, ia berjalan paling belakang. Langkahnya lambat, hatinya tidak sepenuhnya berpihak pada kebenaran.
Ia terus menoleh, ingin tahu apa yang akan menimpa kaumnya. Ia ragu pada peringatan para malaikat. Ketika Nabi Lut dan kedua putrinya berhasil melewati batas kota, istri Nabi Lut masih tertinggal di dalam kawasan Sodom. Lalu datanglah azab Allah. Bumi bergetar hebat, angin menerjang dengan dahsyat. Hujan batu yang menyala jatuh dari langit, menghantam kota Sodom berkeping-keping. Dalam sekejap, kota Sodom hancur luluh lantak. Tidak ada yang selamat, termasuk istri Nabi Lut yang berkhianat. Dan akibat tindakan mereka yang melampaui batas, mereka bukan hanya binasa, tapi jasad-jasad mereka dikutuk menjadi batu. Begitulah akhir dari kaum Sodom, kaum yang memiliki nafsu yang menyimpang. Mata hati mereka telah buta dari kebenaran. Mereka menolak peringatan, mencemooh nasihat, bahkan menantang azab Tuhan yang sudah berkali-kali diperingatkan kepada mereka. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.